Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada di hari ini. Mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Buat hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan hikmat dan pengertian, supaya kami memahami dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Dan tema kita hari ini adalah politik bagian dari iman. Nah, Bapak Ibu, pada umumnya orang cenderung berkata bahwa politik itu kotor. Politik itu suka memperdayai orang lain, suka menjatuhkan dan menjerumuskan orang lain ke dalam suasana atau keadaan yang tidak baik, yang seringkali diistilahkan sebagai tumbal politik demi langgengnya kekuasaan. Ada adagium berkata, tidak ada kawan sejati dalam politik, tidak ada juga lawan sejati dalam politik. Yang ada hanyalah kepentingan sejati. Nah, apakah sepragmatis dan serendah itu wibawa dan marwah atau citra politik yang sebenarnya? Nah, saudara, tentu tidak. Politik itu ibarat pisau. Ya, kalau kita pakai ya dan digunakan untuk memasak, ya, memotong sayuran atau ikan, maka dia akan mendatangkan atau menghasilkan masakan yang enak. Tapi kalau itu ada di tangan ya preman, begal, ya, maka dia akan mengerikan karena dia akan dipakai untuk melukai orang lain dan membunuh bahkan. Nah, politik juga demikian. Dia akan bersih di tangan orang yang bersih hatinya dan sikapnya. Tetapi dia akan menjadi kotor jika di tangan orang yang jahat hatinya dan jahat sikapnya. Maka ada bermacam-macam definisi tentang politik. Namun menurut saya yang sederhananya saja, bahwa politik itu adalah suatu proses dan usaha bersama dalam mengambil kebijakan untuk mewujudkan langkah atau proses yang baik dan adil demi terwujudnya kebaikan bersama, terwujudnya kemajuan suatu bangsa atau negara, dan bahkan terwujudnya ya keadilan sosial. Nah, bagaimana iman Kristen memandangnya? Nah, dalam Alkitab, ya, manusia diberi mandat berkuasa oleh Allah atas ciptaannya. Allah berfirman, penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Ditegaskan lagi dalam Mazmur 8 ayat 6. Engkau membuat dia, yaitu manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Maka kekuasaan di sini itu juga sama dengan artinya politik. Dan bagi iman Kristen, politik itu dipahami dalam beberapa hal, sebagaimana firman Tuhan kita tadi. Yang pertama, bahwa kekuasaan atau politik itu berasal dari Allah. Maka itu artinya kekuasaan yang dimiliki manusia itu terbatas dan bersifat kepercayaan, bersifat amanat atau bersifat mandat sebagai petugas sorga. Ya, ada orang bilang petugas partai ya, kalau dia masuk partai. Dan karena itu ia harus memakai kekuasaan itu dalam koridor kebenaran dan keadilan Allah. Karena kelak ia harus sungguh mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Roma 13 ayat 1 berkata tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, hal yang kedua, bahwa kekuasaan atau politik dapat berjalan baik dan benar oleh karena Allah. Maka itu artinya setiap pemimpin yang kelak akan berkuasa hendaklah menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan dirinya apalagi manusia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, etika dan moral. Karena kekuasaan, kemampuan dan kesuksesan serta kejayaan suatu bangsa hanya bisa terjadi apabila Tuhan hadir di dalamnya, Tuhan berkenan dan Tuhan mengaruniakan, menolong dan memberkatinya. Dan yang ketiga, bahwa pada akhirnya kekuasaan dan politik itu harus kita persembahkan, harus kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk hormat kemuliaan nama kita. Bahwa sebagai orang yang diberi kuasa dan amanat atau mandat,
hendaknya sadar dan mengakui bahwa bukan dirinya pusat kemuliaan atau pusat penyembahan, sehingga dia menjadi arogan, menjadi pongah dan jumawa. Dia lupa diri bahwa kekuasaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi sungguh bahwa kekuasaan itu hanya bagi Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, dalam firman Tuhan ada begitu banyak tokoh atau contoh-contoh ya, lewat berbagai ya, pribadi orang yang Tuhan berikan kepercayaan dalam dunia politik, seperti Saul, ya, seperti Daud, seperti Salomo, seperti Daniel, Esther, Mordekai, Nehemia. Nah, bahkan dalam kitab raja-raja jelas di sana semua raja-raja, kitab hakim-hakim dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ambil contoh-contoh kehidupan Saul. Maka kita dapat mengambil pelajaran tentang politik kotor yang telah dilakukannya, di mana Saul membenci Daud, dan tidak hanya itu, ia ingin membangun dinasti. Dan karena itu ia menganggap Daud sebagai lawan politik yang harus dia singkirkan olehnya. Saul juga bersikap sombong dan menganggap dirinya mampu, sehingga tidak mengandalkan nasihat-nasihat dari orang banyak, bahkan orang bijak, bahkan petua-petua istana. Bahkan terlebih dia tidak mengindahkan nasihat firman Tuhan. Tetapi berbeda dengan Daud, kita dapat mengambil pelajaran tentang politik bersih, politik yang baik dan benar dan beretika. Daud melakukan apa yang baik, jujur dan berkenan kepada Tuhan. Sekalipun dia punya potensi untuk membunuh Daud, tapi Daud tahu dan sadar bahwa Tuhan sungguh ada dan Tuhanlah yang jadi pembelanya. Itulah seorang politikus yang benar, politikus yang beretika, politikus yang takut akan Tuhan. Karena itu mari sebagai gereja yang sekaligus sebagai warga negara, jangan bersikap masa bodoh, melainkan marilah membangun bangsa dengan ikut dalam politik. Sebab politik itu adalah bagian dari iman. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur dan kami rindu, biarlah kami sungguh sebagai warga gereja sekaligus juga warga negara, warga bangsa ini tahu dan sadar mengapa kami ada di tengah bangsa ini, agar apa yang Tuhan sungguh kehendaki supaya kami menjadi garam dan terang, jadi berkat, itulah kiranya dapat kami wujudkan di dalam dan melalui hak politik kami dengan berpolitik yang benar, berpolitik yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.